pilgub aja, pilkada itu kadang-kadang juga calonnya sopo mbah, sopo ya orang ngerti ya gitu. Kalau ada media minta konfirmasi harus dengan tangan terbuka. Kalau tidak, meskipun tidak bermaksud, tidak berimbang, itu nanti yang membaca akan mengatakan ini pasti berat sebelah. Itu. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai teman pemilih tentunya untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu dan informasi penting lainnya yang pasti menarik untuk kita ikuti bersama. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, media mempunyai peran yang sangat besar dalam sebuah penyelenggaraan pemilu. Banyak fungsinya untuk menyampaikan informasi, untuk mencari informasi, dan informasi-informasi itu tentunya penting untuk diterima oleh pemilih yang lebih bisa membawa, bisa mengajak teman pemilih, memberikan edukasi kepada teman pemilih tentang bagaimana, tentang apa, dan tentang apa saja terkait dengan pemilu maupun pemilihan di Indonesia. Penting sekali untuk jalannya demokrasi di Indonesia. Untuk podcast KPU Jateng kali ini sudah hadir di studio podcast KPU Jateng Bapak Bejan Syahidan, Direktur Jateng Pos yang sudah ada bersama dengan saya. Pak Bejan, terima kasih sudah bersedia hadir di studio podcast KPU Jateng. Terima kasih sekali. Apa kabar hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat, luar biasa. Ini suatu keistimewaan buat kami menjelang Hari Pers. Iya. Ini suatu yang istimewa karena mau nggak mau sebuah penyelenggaraan pemilu ini tidak lepas dari penyelenggara yang berkolaborasi dengan media. Siap. Ya, Bapak, kalau akhir-akhir ini sudah tidak dalam tahapan pilkada, kalau menurut Bapak bagaimana kondisi pasca pilkada ini menurut media? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mbak Lunung, thank you banget nih di hari yang cukup sakral bagi kami, Insan Media. Kami diundang di KPU ya, mitra kami juga selama ini untuk ngobrol-ngobrol tentang seputar ya peringatan Hari Pers Nasional ya, yang insya Allah diperingati setiap tanggal 9 Februari ya. Ini kehormatan buat kami dari Insan Media diajak bicara oleh KPU tentang seputar Hari Pers dan mungkin peran media ya di setiap momen-momen politik, pilkada, pemilu ya. Jadi media ini dengan KPU itu kan mitra yang sangat strategis, mitra yang tidak boleh pisah gitu ya. Sama-sama punya misi yang sama gitu. Jadi tentu kami juga selama ini sudah melalui berkali-kali ya tahapan pemilu kerjasama dengan KPU Jateng ini khususnya. Jadi banyak kisah, banyak suka duka ya kalau kemarin yang terjadi khususnya kalau di Jawa Tengah itu pilkada gubernur tahun 2024 ya. Jadi kita juga menjalani itu bersama KPU, alhamdulillah lancar ya. Dan seru ya Pak? Seru, cukup seru ya. Nanti serunya kalau mau diceritain bisa ya. Karena pilkada di masa masyarakat hedonisme dengan sosial media itu ada kisah tersendiri tuh di situ. Nah, setelah pilkada ini gimana ya, media tetap saja pada posisi mencoba untuk menjalankan fungsinya. Fungsi media itu kan ada sekitar 4 ya menurut Undang-Undang Pers nomor 49, yaitu yang pertama, pers atau media ini harus berfungsi sebagai informatif atau informasi, berfungsi informatif. Jadi media memberikan informasi-informasi, menjalankan fungsinya yang ke-1 yaitu sebagai media penyaji informasi. Informasi apa ya? Informasi apa aja tentang fakta yang terjadi di antara kita, fakta-fakta yang terjadi di lingkungan, di masyarakat. Kemudian juga menginformasikan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Hari ini ya kita mengawal juga tentang pro kontra, apakah ke depan pemilu langsung atau perwakilan, juga kita informasikan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, pers ini harus berfungsi sebagai
edukasi atau pendidikan. Pers ini harus bisa menyajikan informasi pendidikan. Jadi kita punya tanggung jawab juga untuk mengedukasi siapa? Masyarakat, mengedukasi pembacanya. Nah, karena mengedukasi maka ya karya jurnalistiknya harus karya jurnalistik yang mengedukasi dong, jangan karya jurnalistik yang provokatif, apalagi fake atau hoax, apalagi menfitnah, ya hindari semua itu karena ini harus mendidik, mengedukasi hal-hal baru, perkembangan baru, teknologi, inovasi, semua kan edukasi. Jadi orang membaca media atau mendengarkan informasi media ini harus dapat ilmu gitu. Jadi sedapat mungkin media ini ya fungsi yang keduanya harus mengedukasi. Kemudian yang ketiga, fungsi berikutnya adalah sebagai kontrol sosial, jadi sosial kontrol. Jadi pers ini mitra pemerintah atau bahkan dalam konteks ini mitra KPU ya, dalam penyelenggaraan pemilu. Kami bermitra, tetapi kami juga punya ruang untuk mengontrol itu. Jadi ngontrol ini bukan menjatuhkan, bukan menjelekkan, tetapi memperbaiki dengan semangat memperbaiki. Kalau ada yang perlu dikontrol, dikontrol. Maka kami berpesan kepada pelayan ya, terutama insan-insan dari pemerintah ya, terutama KPU itu, kalau ada media minta konfirmasi harus dengan tangan terbuka, diterima, kemudian dijelaskan apa yang ditanyakan. Karena fungsi ini fungsi kontrol gitu. Oh Pak, Bu, ini ada yang kemarin harusnya begini tapi tidak begini, tolong jelasin aja. Jangan menghindar, jangan sibuk mengklarifikasi, tetapi meluruskan, menjelaskan. Oh yang benar begini, yang salah begitu. Karena fungsi kita sebagai kontrol sosial. Kemudian yang keempat itu fungsi hiburan. Nah, jangan salah. Jadi media ini juga punya fungsi hiburan. Nggak hanya serius-serius. Tidak hanya yang serius-serius, tidak hanya kritik-kritik saja, tidak. Nah ini adalah amanat undang-undang pers itu. Di pasal lupa 3, nggak salah itu, ada 4 fungsi itu, fungsi hiburan. Hiburan seperti apa ya? Berita itu harus menghibur. Menghibur dari sisi apa? Bukan maksudnya itu kontennya hiburan, kegiatan hiburan, enggak. Cara menyajikan karya tulisan kalau cetak itu ya bahasanya yang enak, yang runtut, yang mengalir, bahasa yang renyah, sehingga orang membaca itu seperti terhibur, sehingga meskipun naskahnya panjang itu tidak lelah membacanya, itu hiburan. Nah itu hiburan. Kemudian yang terakhir belakangan itu fungsi media itu yang terakhir yang tidak bisa dilupakan adalah fungsi ekonomi. Karena industri media ini tempat orang bekerja, berkarya, jurnalisme ini ya karyawan ya, orang yang bekerja menghidupi keluarga, maka di situ harus berfungsi secara ekonomi. Dan masyarakat pelaku ekonomi juga membutuhkan. Betul. Saat ini. Nah, jadi setelah momen pilkada kita posisinya yang menjalankan kewajiban kita, menjalankan fungsinya itu tadi. Fungsi pers tentunya juga beririsan dengan fungsinya KPU, di mana tadi yang disampaikan Pak Bijan, fungsi edukasi, informasi itu juga menjadi tugas tanggung jawabnya KPU pada masyarakat. Lalu kalau menurut Pak Bijan, bagaimana hubungan yang ideal antara pers atau media dengan penyelenggara pemilu dan masyarakat itu? Oke, siap. Jadi dalam rangka menjalankan salah satu fungsinya itu tadi, maka dalam konteks penyelenggaraan pemilu, media ini harus bersinergi dengan penyelenggara pemilu. Dalam konteks ini misalnya dengan KPU kalau di Jawa Tengah dan KPU Jateng ya. Kami sendiri sudah cukup lama bersinergi ya dengan banyak hal ya. Dengan Pak Ketua, Pak Hendi Triwijiono itu sudah berkali-kali juga menyampaikan. Jadi sinerginya di mana ya? Karena kita sinergi yang saling membutuhkan, sinergi yang positif buat masyarakat. Sekali lagi ya, media satu harus menjalankan kewajibannya menginformasikan kegiatan-kegiatan atau pentahapan penyelenggaraan pemilu itu. Kalau dalam konteks pemilu ya, jangan sampai tidak. Karena kan ini salah satu kewajiban. Selain kewajiban juga ini adalah haknya masyarakat. Jadi pentahapan itu harus diakses. Nah, kemudian juga sampai kepada ya edukasi juga. Edukasi bagaimana cara memilih gitu kan. Cara memilih. KPU kan punya kewajiban sosialisasi juga cara memilih. Termasuk hak-hak pemilihan, hak pemilih. Jadi yang sudah berhak itu misalnya orang yang kategori apa. Bahkan terakhir kemarin itu hal yang baru, misalnya ada pemilih pindah lokasi gitu kan. Ada juga gitu. Nah, itu juga harus diinformasikan. Kewajiban media juga. Sampai kepada media ini punya kewajiban dalam konteks pilkada misalnya atau pemilu itu wajib menginformasikan para kandidat. Jadi calon-calon tuh harus kita sajikan kepada calon pemilih, karena jangan sampai pemilih ini blank gitu. Datang ke TPS tidak mengerti siapa yang mau dipilih. Harus paham, jangan sampai memilih seperti memilih kucing dalam karung gitu kan. Banyak yang terjadi seperti itu karena hanya faktor amplop kemudian memilih itu, tidak tahu siapa yang dipilih. Nah, media punya kewajiban di situ. Menginformasikan visi misi calon, track recordnya, siapa dia, sampai kepada
fungsi kontrol juga. Ya. Jadi media punya peran untuk mengontrol penyelenggaraan pemilu ini gitu ya. Jadi kontrolnya mulai dari pentahapan sampai ke pemilihan, bahkan sampai ke penghitungan kan. Sampai dengan hasil. Sampai dengan hasil. Ya. Bayangin kalau tidak dikontrol gitu. Dikontrol aja masih ada kurang sana sini gitu. Nah, jadi memang peran media ini kalau dikaitkan dengan KPU ini sangat strategis, jadi menjadi mitra yang harus berkolaborasi. Sekarang eranya kolaborasi ya, jadi saling melengkapi. Penyelenggara pemilu punya kewajiban pentahapan-pentahapan, sehingga sukses pemilu, media punya kewajiban untuk menginformasikan kepada masyarakat. Sebagai lembaga yang independen dan tentunya harus netral, tapi masih harus melayani berbagai pihak, nggak hanya KPU sebagai penyelenggara, namun ada pemilih dan kontestan yang penting, Pak. Nah, menjaga independensi dan netralitasnya ini, Pak, bagaimana? Betul. Jadi itu memang harapan besar, tetapi ya tidak mudah ya. Tetapi apapun ya sudah menjadi ketentuan harga mati bahwa media harus berimbang, harus objektif, tidak boleh berpihak. Jadi itu tidak bisa ditawar lah kalau itu ya. Itu adalah rukun iman kita dalam bekerja di media itu ya. Pertama harus berimbang, kedua harus objektif, tidak boleh subjektif, kemudian tidak bisa digunakan kepentingan tertentu untuk kepentingan negatif dan segala macam. Jadi memang di sana secara teknis akhirnya media itu punya rambu-rambu. Koran misalnya nih, kalau saya dari konteks koran ya, itu bagaimana supaya bisa adil, kandidat itu semua dikasih porsi yang sama. Maka kalau musim pilkada, koran itu sering membuat halaman khusus. Jadi misalnya hari ini kontestannya 2 misalnya. Hari ini diberitakan 1/4 halaman, yang ini juga harus 1/4 halaman dong. Di hari yang sama. Ya itu teknis sekali, harus diatur. Karena kalau tidak, meskipun tidak bermaksud, tidak berimbang, itu nanti yang membaca akan mengatakan ini pasti berat sebelah. Itu. Jadi sampai teknis seperti itu. Yang satu diprofil, satunya juga harus diprofil. Itu harus begitu. Yang satu dimintai tanggapan karena sebuah peristiwa, yang satu juga harus. Jadi tanggung jawab itu harus betul-betul dijaga dan secara teknis harus betul kita pikirkan gitu. Jangan sampai enggak. Itu sampai sejauh itu ya. Kemudian kepada penyelenggara, apalagi ya kita ya berteman, bermitra, tapi juga fungsi kontrol harus tetap jalan. Itu tetap itu sebagai aparat kita bekerja tidak kepada pemilih juga. Nah, kita kadang-kadang di musim politik ya, pilkada, pemilu itu memang media ini tempat yang cukup satu sisi menjadi rujukan informasi, tapi sisi yang lain kadang-kadang ada potensi-potensi kerawanan kalau kita tidak hati-hati. Misalnya nih, kita memberitakan kandidat satu mungkin fakta, tapi bagi masyarakat pendukung belum tentu terima gitu. Sering kali itu sampai pada akhirnya harus misalnya unjuk rasa, kemudian bahkan sampai ke proses-proses kriminalisasi, melaporkan media dan segala macam. Makanya dalam momen itu media harus hati-hati. Jadi harus betul-betul dengan pertimbangan yang cukup matang ya. Betul. Kepada pemilih seperti itu juga. Pihak-pihak ini semua berkepentingan. Betul. Dan tentunya pada suatu penyelenggaraan pemilu tadi yang saya sampaikan ke Pak Bizar, seru gitu. Ya, hanya informasi-informasi yang benar atau informasi-informasi yang mungkin lurus-lurus sesuai regulasi aja, tapi juga beredar informasi-informasi yang tidak benar atau biasa kita sebutnya hoax. Ini bagaimana media menanggapi kemudian upayanya untuk menghalau hoax yang beredar. Betul Mbak Nunung. Jadi saya sekian kali ya melewati proses-proses seperti itu. Jadi momen pilkada, pemilu, momen politik itu memang sangat rawan, terutama untuk tidak hanya untuk media ya, untuk siapa aja ya gitu. Jadi kami mengalami betul bahwa terutama era-era kekinian yang masyarakat sudah dikontrol oleh yang namanya sosial media, ini benar-benar momen pilkada itu menjadi tantangan. Tantangan yang di mana? Tantangan tentang informasi yang betul-betul bisa kita percaya. Yang kedua, tantangan tentang bagaimana kita menangkal fitnah. Ya, saya tahu sekali di pilkada gubernur kemarin 2024 itu yang namanya serangan fitnah antar kandidat itu luar biasa di sosmed. Itu adalah sosmed. Nah, maka kehadiran media mainstream atau media massa seperti koran, televisi, radio itu menurut saya tidak bisa dianggap sebelah mata. Maka
ini menjadi penting. Jadi sebagai kontrol tentang kebenaran informasi itu ya kemana lagi kalau kita tidak mengacu pada media mainstream. Kenapa media mainstream? Karena media mainstream ini media yang lahir dan hidup menjalankan fungsinya itu diatur oleh regulasi. Ada verifikasi, ada yang namanya sertifikasi. Itu secara perusahaannya ada diverifikasi, secara jurnalisnya juga ada uji kompetensi. Jadi ini sebagai bukti bahwa media mainstream ini media yang tempat rujukan informasi yang bisa dipercaya. Dan di momen pilkada atau politik, kalau kita tidak mengacu kepada informasi dari media mainstream, ya kita akan terjerembab pada informasi sosmed yang menurut saya, mohon maaf, sosmed ini luar biasa ya. Jadi sulit kita bisa pasrah 100% dengan informasi sosmed. Kekeruan-kekeruan yang ada setiap hari, bayangin di momen pilkada kayak gitu. Serang menyerang, memfitnah. Yang namanya fitnah itu kan bukan fakta. Tapi bisa saja kalau di sosmed. Tapi kalau di koran mainstream, di media mainstream, berita hoak, berita fitnah itu sulit lah bisa terjadi di situ. Berarti ini penting ya Bapak untuk memastikan sekali. Siapa yang menyampaikan berita atau media siapa, media apa yang bisa menyampaikan berita, untuk memastikan kebenaran dan keakuratannya ini. Betul, makanya kehadiran media mainstream di momen pilkada ini sampai kapanpun menurut saya menjadi penting ya, menjadi penting sebagai kontrol sosial, sebagai sumber informasi yang terpercaya. Nah itu penting. Jadi mari kita rawat bersama-sama media ini untuk tetap ada sehingga bisa menjadi kawan kita untuk menegakkan demokrasi dalam hal pemilihan dan segala macam. Tapi sejauh kita semua tidak pernah mau memikirkan tentang itu, lalu kita semua terperosok kepada dunia sosial media, habislah kita. Jadi hari-hari berita di sosial media itu apa sih dasarnya? Dasarnya kan algoritma aja. Mana algoritmanya yang bagus, itu media itu disebar dengan masif luar biasa tanpa harus dipertimbangkan ini benar apa tidak, informasinya berimbang apa tidak, ini fitnah apa bukan, hoak apa bukan. Itu kan bahaya sekali. Tapi kalau media mainstream kan di situ berita itu pasti harus melewati check and recheck. Kemudian harus cover budget, berita itu harus berimbang, konfirmasi sana konfirmasi sini. Ya lumayan lah, masih bisa dipercaya. Itu aja itu. Ada tadi yang disampaikan Pak Bizan, ada informasi dari media online yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan itu. Untuk media mainstream menjawab ini gimana? Ya, jadi gini, kita sendiri atas nama media itu ya terus mengedukasi masyarakat ya bahwa ya mari kita ikuti aja sumber berita yang terpercaya. Kemudian yang kedua juga kita terus mengabarkan kepada masyarakat hati-hati mengkonsumsi informasi ya. Nah ini celakanya masyarakat kita juga, mohon maaf, jangan di kota, jangan di kampung-kampung, di kota ini masih juga banyak yang mohon maaf ya belum mampu menyaring sebuah informasi. Jadi isinya mau bingung karo bingung, ini bener enggak, ini gimana kok kayak gini. Tapi kalau orang-orang yang sudah mohon maaf rakyat yang cerdas, yang banyak literasinya itu tahu ini hoak, ini bukan. Tapi celakanya rakyat kita itu kan masih sekian banyak itu masih posisi itu. Nah itu yang berbahaya. Nah kita biasanya ya mengedukasi masyarakat hati-hati mengkonsumsi informasi, kemudian harus betul-betul melek literasi, menjadikan media mainstream sebagai acuan informasi yang terpercaya. Itu saran-saran kita, edukasi kita. Bahkan mungkin ya kita mengedukasi kepada penegak hukum juga bahwa kalau kita punya regulasi, punya undang-undang yang memang untuk menegakkan, ya harus ditegakkan gitu. Jangan juga misalnya kadang-kadang juga karena masalah politik itu jadi repot juga gitu. Jadi kita sudah tahu itu tidak benar, itu hoax, itu fake, itu memfitnah, tapi kadang-kadang juga didiamkan gitu. Terus kita sendiri pihak yang mungkin jadi korban fitnah itu kadang-kadang juga sudah lelah sendiri ya, mau meluruskan satu, hoaxnya 1000 gitu kan. Mending diam kadang-kadang kayak gitu. Tapi selama 2024 agak sedikit penasaran nih saya. Kalau hoax terkait penyelenggara pemilu, khususnya untuk KPU Provinsi Jawa Tengah, posisinya gimana Pak? Ya kalau untuk penyelenggara pemilu saya kira kalau dari sisi penyelenggara nggak mungkin akan melakukan hoax ya. Tetapi dari sisi masyarakat ya selalu saja ada kita membaca KPU-nya tidak berimbang gitu ya ada. KPU-nya berat sebelah ya ada. Maka sebagai penyelenggara pemilu juga seperti media posisinya harus hati-hati gitu. Harus betul-betul melayani kepada semua, kepada para kandidat, kepada masyarakat. Ya memang lagi-lagi kalau sudah lari politik itu kadang-kadang kita tidak bisa objektif ya. Kita sebagai penyelenggara pemilu sudah adil, sudah
sudah semaksimal mungkin melayani, kadang-kadang juga masih bisa kena fitnah, kena fake, kena hoax. Ya memang era sosial media seperti itu, sisi negatifnya itu seperti itu. Maka dan itu bukan bermaksud kita untuk kita hindari, enggak, karena itulah hari ini yang kita hadapi. Tapi bagaimana kita harus menjadi orang yang cerdas, harus betul-betul punya kemampuan untuk menyaring, menilai sebuah informasi. Jadi misalnya nih, tiba-tiba KPU diserang A, wah luar biasa, mungkin kan bisa jadi ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka. Tapi kalau orang itu tahu itu adalah tidak benar, kan aman. Tapi kalau kita tidak tahu, maka kita termakan oleh yang namanya hoax-hoax itu, dan itu yang bahaya. Hoax yang sangat cepat di arus informasi era digital seperti ini perlu adanya sikap kritis dan cerdas dari pemilih itu sendiri. Betul. Kalau menurut Bapak, bagaimana keterlibatan masyarakat untuk menjadi lebih kritis dalam menghadapi informasi pemilu? Ya, jadi masyarakat ini sekali lagi memang ya kepada siapapun ya, maka literasi itu menjadi penting. Ya. Literasi apa aja. Literasi ini kan tidak hanya baca ya, literasi macam-macam gitu ya. Jadi itu menjadi penting karena modal dasar masyarakat itu di situ. Sebanyak apapun kita sosialisasi, kalau masyarakatnya tidak teredukasi dengan baik, itu memang ya tidak bisa maksimal hasilnya. Kembalinya ke sana. Maka sebenarnya ini kembali lagi kepada soal literasi masyarakat, kemudian pendidikan ya. Kita semuanya lah gitu. Nah, mendidik masyarakat ini ya memang tidak mudah juga, tetapi menjadi kewajiban kita. Media punya kewajiban, penyelenggara pemilu apalagi ya jangan bosan-bosan untuk sosialisasi terus-menerus, menyampaikan edukasi kepada masyarakat itu supaya ya mereka melek, supaya mereka tidak menjadi korban hoax, fitnah, fake dan segala macam itu. Itu musuh bersama kalau sudah, itu menurut saya. Kalau sudah masalah hoax itu, fitnah, news fake, itu musuh kita bersama, harus diperangi bareng-bareng. Itu butuh waktu juga sih. Butuh waktu dan tentunya butuh kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Itu yang paling penting, kesadaran itu. Kesadaran itu ada kembali lagi ke masalah budaya literasi, budaya diskusi kita, budaya kita membuka pikiran kita. Kadang-kadang tapi kan kita tidak bisa berharap banyak. Jadi mbah-mbah kita yang ada di ujung pelosok desa sana, yang mungkin keterbatasan akses informasi, bagaimana? Malah justru takut ya Pak diajak diskusi itu. Jadi ya, tetapi banyak cara bagaimana sih sebuah pesan atau sosialisasi itu bisa efektif masyarakat. Banyak cara, misalnya melalui kelompok-kelompok tokoh masyarakat, pemuka-pemuka di sana, melalui top leader. Itu kewajibannya banyak orang ya untuk sampai ke sana. Kadang-kadang ya, mohon maaf loh, kalau pilpres masih mending, sosoknya mudah dikenal ya. Tapi kalau sudah pilgub aja, pilkada itu kadang-kadang juga calonnya sopo mbah, sopo ya orang ngerti ya gitu. Apalagi calon anggota DPRD misalnya, segitu banyaknya wajahnya, namanya, jangankan visi misinya gitu, namanya aja mbah itu tidak kenal gitu. Nah ini kan menjadi tantangan juga. Jadi ya itulah kenyataan yang kita hadapi bareng-bareng. Jadi bukan hanya penyelenggara saja yang harus bermitra baik dengan media, tapi kayaknya juga rakyatnya juga. Iya, termasuk kontestannya untuk. Betul ya, kontestannya juga. Jadi punya kewajiban untuk edukasi, tapi kontestan pasti edukasinya untuk dirinya sendiri dong gitu kan. Setidaknya itu mengenalkan seperti itu. Betul. Jadi itu memang masih. Maka kalau ngomong seperti itu, kalau kita melihat hasil demokrasi politik kita akhirnya menjadi agak tanda tanya kan gitu. Seorang kepala daerah, seorang pimpinan yang jadi itu kita tahu bersama lah prosesnya bagaimana gitu kan. Belum tentu jadi itu karena pilihan yang sadar gitu, belum tentu pemilihnya sadar gitu kan. Itu harus kita akui itu seperti itu ya. Betul sekali, karena ada kewajiban kita juga. Jadi kami KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai penyelenggara pemilu di Jawa Tengah ini juga mempunyai kesadaran bahwa kami selain memegang prinsip penyelenggaraan pemilu juga harus melayani dengan sebaik-baiknya seperti media melayani masyarakat. Betul. Untuk itu kami juga memberikan himbauan kepada teman pemilih itu mengambil informasi atau mencari informasi dari sumber-sumber yang bisa terpercaya, termasuk informasi dari KPU Provinsi Jawa Tengah itu sendiri. Jadi sebetulnya sekarang juga saluran informasi itu juga sudah sangat banyak. Ya. Tidak seperti dulu lagi adanya hanya media mainstream kan, enggak. Ya. KPU sendiri bisa punya media sendiri juga.
kemudian punya media juga, punya studio juga untuk misalnya berdialog ya, menjelaskan program, pentahapan. Banyaklah cara itu, bahkan mungkin sekarang melalui sosial media juga. Jadi sisi positifnya itu sosial media itu. Jadi tidak semuanya sisi negatif, tapi ada sisi positifnya sosial media yang masing-masing orang punya sosial media sehingga itu bisa untuk penyebaran informasi lebih masif sebetulnya. Tapi sekali lagi ya, kalau orang kampung ya belum tentu semua punya sosial media juga. Oleh karena itu KPU Provinsi Jawa Tengah tidak bisa berjalan sendiri. Betul. Harus bermitra, menggandeng mitra utama kita untuk informasi, Ya, yaitu media. Dan kami berharap media tidak segan-segan untuk Siap. berkolaborasi dengan KPU Provinsi. Selalu siap. Sebaliknya media juga sangat butuh kolaborasi dengan KPU. Siap. Jadi Nanti kita bangun yang lebih baik. Betul. Pak Bijan, terima kasih sekali sudah sami-sami berkenan meluangkan waktunya hadir di studio podcast KPU. Sami-sami, terima kasih juga. Harapannya nanti bisa hadir kembali untuk memberikan edukasi kepada Siap. pemilih. Menunggu perintah. Siap, terima kasih sekali. Sampai ketemu Sami-sami. di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Tuan pemilih, demikian tadi bincang-bincang saya bersama dengan Bapak Bejan Syahidan, Direktur Jateng Pos. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah, tentunya untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu maupun informasi penting lainnya. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng edisi selanjutnya.